orang ini? Fungsinya? Oke. Oke, sebentar. Menolong itu ngapain? Konkretnya tuh menolong itu ngapain? Hawari. Emang Nampak nggak ini? Aderion, emang ditulis nggak nampak di dalam Al-Quran Hawariyun Isa itu berjumlah 12 orang? Enggak juga kan? Iya, oke lah. Enggak, gua nggak salah. Itu salahku lagi. Sorry, bukan 12. Lebih, ada juga bilang 13, ada yang bilang 17. Salah lah ya. Kalau udah berbeda pendapat ini mufasir ini udah nggak tahu nih dari mana dasarnya. Yang gue penasaran, apa fungsinya? Ngapain? Kok ngapain sih ya orang Nabi itu balik mana ini nggak bisa. Kan kalau sahabat ini apa enggak? Itu kan dia yang ini nampak nggak panas. Nampak nggak ini? Gini. Ini hadisnya nih ya. Nampak nggak? Enggak, gue nggak ngeliat. Sebentar, belum. Gue nggak ngeliat ke handphone, ke laptop. Gue nggak ngeliat ke laptop. Udah nampak. Enggak. Udah kan tadi kan gue bilang gue salah. Salah terus ini apa maksudnya? Periwayatnya siapa, bro? Mutafakun alaih. Apa tuh? Mutafakun alaih artinya di semua penulis ada. Enggak, ya ambil salah satu yang penulisnya, yang di semua penulis ada itu ambil salah satunya. Ya, kita harus cari kalau kayak gitu pertanyaanmu, kita harus belajar hadis dulu kalau kayak gini. Oh, ini klaim, ini lah maksudnya klaimnya itu. Ini lo bilang ringkasan bahwa di semua tulisan ada kan begitu? Ya, ini mutafakun alaih itu artinya hadis itu mutawatir gitu loh. Iya, di semua penulis ada. Ya nanti coba kita cari di tempat lain. Kalau misalnya saya harus nunjukkan sekarang, kamu mau nyangkal di sini kan? Ya enggak mau nyangkal. Siapa sih menyangkal? Emang kami beriman. Ada yang ngomong begini gitu. Itu kan namanya pembuktian dalil. Nah, terus ini ya. Terus apa lagi yang ditanyain? Ayo, tunjukkan. Enggak, pertanyaan gue begini. Fungsinya si Isa itu, penolongnya itu ngapain? Nolongin apa? Setiap nabi kan butuh pengikut nggak? Pengikut sama penolong sama nggak? Sebentar sama. Hawari gini loh bro. Makanya gue bilang bedanya Hawariyun sama Nasrani itu apa? Nasrani itu Nasoro kan? Ya gue nggak tahu. Jawab dong. Bedanya apa? Kenapa ada yang disebut Hawariyun, ada yang disebut Nasrani? Ya, gue nggak nanya tentang artinya. Nasrani itu dari kata Nazaret. Nah, itu kan gue udah duga. Beda apa bedanya? Dengar, apa bedanya? Lantas. Dalam konteks Isa ya, mereka artinya yang berpegang teguh pada ajaran Nabi Isa. Bedanya sampai apa antara ini loh? Sampai kita lihat nanti kejadian di Seven Sleeper kan, itulah orang-orang Hawariyun penerusnya. Nah, berarti Nasrani itu Seven Sleeper kan, tahu kan? Berarti samakah sinonim ke Hawariyun itu Nasrani sama dengan Nasrani atau Nasrani sama dengan Hawariyun? Hawariyun itu konteksnya ke orang. Jangan dulu ngomong konteks, gue ngomong teks. Nasrani dengar stop dulu. Nasrani itu apakah disebut Hawariyun? Pasti Hawariyun. Ya. Kalau Hawariyun itu berarti pembantu setianya seperti ini yang diucapkan Nabi ini loh. Baik, berarti ini lihat ini Hawari. Hawari itu adalah Jubair. Jadi kalau kamu gimana ya? Ngerti. Jadi kan dibedakan kan? Ya udah, kalau udah ngerti ya udah ngerti kan? Dengar dulu. Berarti ada karakteristiknya pembeda antara Hawariyun dengan Nasrani kan? Walaupun sama-sama pengikut tuh. Tapi ya artinya Hawariyun itu orang yang hidup sejaman dong gitu loh. Dan membela langsung mereka yang menjadi bemper yang hidup bersama nabinya. Kalau Nasrani itu kan ajarannya ibaratnya kan gitu. Nah iya, jadi beda toh. Nah sekarang gini ya, kita jangan ngomong kamu jangan cuma nanti tiba-tiba kita lagi bahas Hawariyun, mulut kamu ngomong pengikut. Kalau pengikut itu kita ngomongin tentang Nasrani, jadi nanti bukan Hawariyun. Nah saya nanya Hawariyun.
Hawariun itu apa? Ya udah tanya Hawariun, terus ke Hawariun gimana terus? Iya. Terus gimana? Apa itu fungsi Hawariun? Kok fungsinya fungsi dari Hawariunnya Isa alaihissalam itu apain? Fungsinya dia ya namanya jadi apa? Orang-orang yang siap menyerahkan jiwa raganya untuk membela ajaran yang dibawa oleh Nabi itu, gitu loh. Itu memang siapa yang menyerahkan jiwa raganya? Kayak misalnya Zubair nih ya, kan cerita tentang Zubair. Jangan Zubair, Isa. Gue gak mau Isa. Muhammad itu lupain dulu. Ya kan konteksnya ke Hawariun kan? Enggak, Isa. Ini nggak nambah ya ini. Enggak, Isa. Gue maunya Isa. Gue gak mau Zubair. Gue gak kenal Zubair, bro. Gue gak tahu. Terus? Gue gak asing nama Zubair buat gue. Gue anggap kalian tuh Isa aja, Isa. Gue fokusnya Isa tadi kan. Isa. Terus? Fungsinya itu apa? Kok terus fungsinya? Fungsinya Hawariunnya Isa itu apa? Ini. Ya mereka yang menjadi penolong. Isa itu artinya mereka yang berjuang bersama-sama, Isa. Berjuang ngapain? Ya berjuang, ya namanya membawa misi kan, seperti misi apa? Semua nabi kan membawa misi. Misi apa, Isa? Ya kan ditugaskan ke Bani Israel. Kalau Musa ke Bani apa? Kalau Musa ke mana tugasnya? Musa itu kan Musa dia belajar dulu ke Arab. Kemana? Dia belajar dulu di apa itu Bukit Tursina di Arab. Bukit Sinai. Bukan maksud dia gua punya kalau Musa itu, kalau Musa itu dia punya mertua Arab yang namanya Yitro. Dia belajar banyak dari Nabi Yitro. Dia adalah guru spiritualnya 40 tahun dia belajar dengan Yitro, baru dia ke Israel, ke Mesir, gitu kan? Ya, jadi dia diutus kepada Israel, kepada Israel dong. Bani Israel menyelamatkan Israel. Ya. Oke, Yakub diutus ke apa? Bani Israel juga. Bani Israel. Yakub itu diutus untuk Bani Israel. Nah, terus? Loh, Yakub itu kan Israel. Yakub itu kan Israel, terus? Nah, dia diutus untuk Bani siapa? Ya Bani Israel loh. Dia Israel kok Ban. Loh, Israel itu kan dia namanya. Iya. Dia. Nah, dia diutus ke apa? Ya ke Israel lah. Jadi Israel artinya dia menjadi penerus untuk berjuang di daerahnya sana di Israel. Loh, itu kan Israel itu nama dia. Iya. Bukan daerah, bukan nama daerah. Nama dia. Nah, memang Bani Israel itu daerah ya? Israel itu nama. Gue bilang Yakub. Yakub itu namanya Israel. Ya, terus? Nah, dia Israel itu nama tempat ya? Astaga, kan nama orang pun nama tempat. Kan diutus kemana? Kan gue ngomong Bani. Kita kan dari tadi kan Isa ke Bani Israel, Musa ke Bani Israel. Nah, gue tanya sekarang, kalau Yakub kemana? Ke Bani mana? Bani mana? Tentu Bani dong. Jadi ngomongnya ke Bani mana? Dia meneruskan Ibrahim lah. Apa? Meneruskan ke Ibrahim lah di Israel dia. Israel itu nama dia. Ya, iya, ke Israel dia. Ya, Israel kan nama dia. Ke Israel itu kemana? Ke Bani Israel, ke Israel. Kalau apa? Yakub ini meneruskan dari Ishak. Bagaimana sih Bani Israel? Ya. Musa ke Bani Israel benar masuk akal. Tapi kalau Yakub ke Bani Israel gue nggak masuk akal. Ya betul kamu. Kalau Yakub yang jelas dia meneruskan dari Ishak gitu loh. Nerusin apa? Apa yang diterusin? Ya kenabiannya lah, risalahnya. Ya kenabiannya. Terus dia ngomong ke siapa lah itu? Ya ke orang, ke siapa? Ya apa? Kemana? Kan ala Ishak, ala Abraham, ala Yakub. Gue penasaran. Yakub itu apalah itu? Kenapa disebut ala Ishak? Kenapa disebut ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub? Kenapa ada 3 itu? 3 nama itu? Apa sih? Kenapa sih mesti 3 nama itu gitu loh?
Ismail enggak ya? Tadi enak kan, Isa enak, Musa enak. Kok pas Yakub mangap. Kenapa mangap? Enggak kok. Dia kan meneruskan apa yang diteruskan oleh Ibrahim sama. Kalau Ibrahim itu kan nabi internasional ibaratnya. Apa sih ada dua anak. Kalau menurut Islam ya, menurut Islam itu ada dua Ibrahim, kemudian Yakub dan Muhammad yang memang internasional dia ininya. Jangan ke situ bentar. Kan gini kan ada istilah Allah Ibrahim, Ishak dan Yakub. Terus? Kan? Di dalam Quran kan ada itu kan Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini terus? Kenapa sih 3 orang ini apa sih? Kenapa sih ada 3 orang itu? Maksudnya ini kenapa Abraham, Ishak dan Yakub itu ada apa? Kalau di tempat kita bukan hanya Abraham, itu kan teksmu, itu kan itu kan di agamamu, di Bibelmu. Kalau di kita kan enggak. Di kita ada nama lain yang apakah kamu hadir ketika Yakub itu mau meninggal dunia dan dia mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk taat kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, Isa, Musa. Enggak ada gitu. Enggak, Togar. Ismail, sampai ke Ismail, sorry. Togar. Enggak apa-apa, ngapain lu sorry lu ini kok belum salah. Apa, Dek? Tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub di Quran di mana sih, di surah berapa? Tentang apa? Abraham, Ishak dan Yakub, Ibrahim, Ishak dan Yakub di dalam Quran. Bentar, 3 nama itu disebut. Sebentar aja, nggak lama kok, boleh buka Al-Quran dulu. Bisa di-share nggak, Pak Togar? Bentar. Di ini apa? Surat Al-Ankabut ayat 27 nomor 27. Bukan cuma 1 kan tuh ya? Ada beberapa. Dah dia pergi kupret. Gue baru dapat lagi nih ide nih, Angkesar. Ini nih kayak gini gue explore nih. Bentar bro. Yakub itu, pertanyaan selanjutnya deh, Yakub itu buat apa, diutus ke siapa? Oh itu meneruskan Ishak, meneruskan apa? Mengajarkan tauhid, mengajar kemana? Nah, mati dia tuh. Emang dia ngajar? Padahal kan fungsinya Yakub itu kan bernubuat dia. Ada anak bertanya pada bapaknya. Halo. Tes. Ini harus keluar dulu soalnya kalau habis screen. Ada anak bertanya pada bapaknya. Tes. Itu ada dengar suaranya ya? Dengar. Gue lagi ngelinting. Halo, lah, dia pergi. Togar, suara gue gede gak sih? Iya. Dengar kok keras, Dek. Enggak, kemarin gue ngeliat rekaman gue, suara gue kebanting sama Valen. Apa? Kenapa, Dek? Halo. King Real. Iya. Iya gitu loh. Gue jadi lupa ngomong apa, keputus.
tentang itu loh Ishak. Harus logout dulu soalnya ini pakai tab. Kalau pakai Enggak tentang laptop mungkin nggak perlu logout. Al-Ankabut itu loh, surah Al-Ankabut itu. Ini ada 3 ayat, surah Al-Anbiya 72, surah Al-Ankabut 27 sama surah Shot 45. Dibaca ini sini aja, Pak. Coba ya gue share screen ya. Ya. Dan kami dibacain aja. Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab kepada turunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Gini Al-Anbiya nih. Al-Anbiya berapa? Satu aja dulu deh. Al-Anbiya 72. Nih ya, dari ini ayat gue pengen nanya dulu nih. Gini. Ini nih, gue mau nanya nih. Kan ini di sini kan Ibrahim, gue juga Ishak dan Yakub. Ya kan gini kan? Ibrahim, Ishak, Yakub ya. Ini 3 nama ini nih. Ini kan 3 nama ini kan garis keturunan ke bawah langsung. Iya. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Ya, langsung. Itu langsung. Bagaimana dengan Ibrahim, Ismail dan anaknya? Oh, itu kenapa nggak pernah ditulis? Ada. Di mana? Al-Baqarah 133 coba. Al-Baqarah 133. Oke. Kan lagi bahas Yakub kan tadi kan? Ya kan ini kan Oke. ini kan kalau lagi bahas Ibrahim kita ke ini Yakub. jadi nggak gini. Jadi tahu ya, pertanyaan gue tahu ya. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Ini kan tiga garis ke bawah toh. Akhirnya Yakub namanya Israel. Dari situlah bangsa Yahudi datang. Nah, kalau ini gimana? Al-Baqarah berapa? 133 kalau salah ya. Bentar. Nice. Ini ya? Iya. Apakah kamu menjadi Loh, ini Ibrahim menjelang kematian Yakub? Dengar dulu. Dia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah peninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanku dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Itu Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak. Gini. Kamu ngerti nggak sih? Ngerti. Pertanyaan saya, dengar. Ini Ibrahim, ya punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub. Ya kan? Ini kan garis keturunan ke bawah tiga generasi kan. Nah, kalau ini kan Ibrahim, Ismail, Ishak. Coba 286. Ibrahim punya anak Ismail. Apakah Ishak ini anaknya Ismail? Kan enggak. Apakah Ishak ini adalah anak dari Ismail? Ishak ya enggak lah. Enggak kan, Mbak. Makanya saya bilang kamu dengar yang baik makanya. Kan di sini kan Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya. Ini kan garis keturunan 3 keturunan ke bawah toh? Iya. Kalau ini kan cuman Ibrahim sama anak. Al-Anbiya berapa tadi? Al-Anbiya ayat berapa? Dia lagi cerita apa di atasnya coba? 72. Kami juga menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Ibrahim yang sama di sana nggak? Ibrahim yang sama. Oh, alhamdulillah ya. Al-Anbiya berapa tadi ya? 1 bro. 286. 286.
Anjing ini lucu juga nih cerita ya. Lucu kenapa? Ismail itu nenek moyang Yakub. Kami akan menyembah Tuhanmu. Ini kan cerita kan ceritanya Yakub ini ngomong kepada anak-anaknya 12 suku Israel itu kan. Ya kan? Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kata Yakub kepada 12 anaknya. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Masa Ibrahim, Ismail, Ishak ini adalah nenek moyang Yakub? Yakub ini, Ismail ini siapanya Yakub? Coba. Kakeknya kan. Sebenarnya itu kalau disebut nenek moyang itu ya ini si orang-orang Israel inilah menyebut. Ya lo juga ini lo mau ngapain ngambil sisir Ismail gitu? Ini loh, iya Ibrahim, Ismail, Ishak ini loh, ini kan nggak koheren gitu loh, nggak koheren sama yang ini di perbandingan ini Ibrahim, Ishak dan Yakub. Iya, gua Kenapa ngerti. ini tiba-tiba Di jadi situ kan Ibrahim? ditulis Abraham, siapa? Ishak dan Yakub. Itu kan Oh turun enggak, gue temurun. tahu. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub kan begitu. Iya toh? Bener nggak? Nah, sedangkan si dia tadi siapa? Pak tadi ngambil dari ayat itu bukan Abraham Abraham Ismail dan anak Ismail, tapi Abraham Ismail dan Isa gitu mencabang. Bukan susilah keturunan bukan itu. Ke bawah. Iya, bukan ke bawah. Itu kan bapak sama anak. Iya. Gitu loh, nggak mintanya sisilah ke bawah gitu. kan? Lu mintanya sisilah ke bawah kan? Iya, ini malah ke samping. Iya, gitu. Ini Ibrahim, gambarnya ini kan ini begini ya, nggak bisa share screen. Ibrahim ini apa? Ibrahim ini 0 di atas, terus cabang ke bawah 2 gitu, jadi gambarnya bukan kayak yang lu minta. Kan mintanya Ibrahim ke bawah, Isa ke bawah lagi, Yakub gitu kan? Kalau kan begitu, dia nggak nunjukin itu. Orang-orang Yahudi TikTok ini juga ngasih penjelasan itu kepada muslim ini juga goblok-goblok gue lihat. Oh, Ismail sama Ishak anak-anaknya diberkati semua kok. Memang yang bilang Ismail nggak diberkati siapa? Iya. Kalau mereka bilang Ismail diberkati, memang diberkati, tapi kan jalurnya nasab yang kebenaran itu datang dari jalurnya Isa. Harusnya mereka orang Yahudi berpikir begitu. Ngapain ngomongin Ismail gitu? Kan jalur orang mereka Yahudi itu tidak berani mencela, membuli Ibrahim itu nggak berani orang Yahudi. Yang membuli itu siapa? Kamu itu kalau ketemu orang Kristen yang bilang kalau misalnya Ismail itu anak haram, itu bukan pemahaman orang Kristen. Gak pernah kami itu membuli Ibrahim. Jangan kurang ajar, jangan fitnah kami. Gara-gara kelakuan 1-2 orang, tiba-tiba kamu bilang itu Kristen. Itu tetap anaknya dari Ibrahim, walaupun dari jalurnya Hagar. Itu harus diakui. Ya, yang kita dengar. Yang sering. Jangan sekarang itu semua, nggak ada sering. Nggak semua. Jadi gini, menurutmu gimana? Coba. Menurut kamu gimana? Enggak, menurut kamu aja. Biar aku dengar yang dari suara yang berbeda. Loh, nggak ada suara yang berbeda. Mereka itu. Kalau Yahudi kan tidak berani ngomongin yang dengar. Mereka pemelintiran tentang Ismail. Karena memang Ismail ini batu sandungan bagi kekristenan kan? Enggak ada batu sandungan, enggak. Yang kan ya? Batu sandungan gimana, bro? Ismail itu nggak ada hubungan sama orang Yahudi. Yahudi nggak mempermasalahkan Ismail itu silakan dengan sanatnya. Walaupun di dalam sirah Nabawiyah sanatnya Ismail itu tidak sampai kepada Muhammad. Itu orang Yahudi nggak mempermasalahkan itu. Terserah gitu. Ya. Ya ngapain ngurusin Ismail lo? Ya bukan kan? Jalur bahasanya kan? Ada jadi bahasanya, coba lihat bahasanya.
Terus bahasanya gimana? Saya harus bilang, oh ini loh, orang Yahudi itu memuja-muja Ismail loh bro, gitu. Jadi harus pakai bahasa gimana? Ini udah apa tadi kamu bilang tadi apa? Orang Yahudi harus memuja-muja Ismail gitu. Ya. Oh, Enggak, kamu Ismail bilang yang berarti apa itu? Enggak penting apa tadi kamu bilang? Coba ulangi. Yang ulangi yang mana? Ya masalah Ismail Ismail itu tadi nggak ada menurutmu hubungan. gimana? Orang Nah, Yahudi kan? kan ngambil jalurnya Ada dari hubungan, Ishak. kan? Terus ngapain dia mereka memperkarakan Ismail mau jalurnya siapa? Ya mereka nggak ngurusin itu. Mau Jadi jadi kedar nih Bayu dia terserah lah. Karena kalau Yahudi itu mengerti kalau justru Yahudi kan yang paling apa ya, yang tahu tentang Ismail ya, tapi tidak mencela seperti teman-teman yang saya dengar di Kristen. Saya nyelanya di mana? gini ya, kamu gini ya. Kalau Nggak orang penting gini kok. loh. Ismail nggak Dengar penting dulu. kok. Nah, Dengar itu kan. dulu, Nah, dengar dulu. Nggak Dengar penting dulu. Ismail. Nah, padahal Waduh. yang sukses itu Ismail. Bukan, gini. Kalau Yang ngomongin sukses tentang itu Ismail. Bani Israel itu udah carut marut, udah dijajah bangsanya, diperbudak sana sini. Ismail mana sekarang saya mau tanya sama kamu, Yahudi itu nggak anaknya penting Ismail, selain Ismail. anaknya gitu. Ismail mana yang sukses? tidak pernah. Aku pengen tahu mana. Tidak pernah Bani Ismail itu dijajah negara lain itu nggak pernah. Bukan. Kalau ada Di Arab itu malah dijajah dengan masa fatroh gitu loh. apa yang Orang dijajah? Jahiliyah gitu. Jajah apa? Romawi Ada lah. orang Romawi ke ini menjajah sama Bani Ismail ada. Iman. Kamu ingat masa fatroh di dalam keislaman? Makanya nabi-nabi Israel itu belajarnya ke Arab. Loh, kok Saya tahu Yitro. Yitro siapa Yitro? Bapaknya Musa siapa? Belajar Fatroh, ke saya bilang Arab. fatroh bukan yitroh. Dengar nggak fatroh? Aku mau bahas bahwa orang-orang Israel, Bani Israel itu belajarnya ke Bani Ismail. Bani Ismail pala. bisa Oh, kan? pala lu. Emang Arab itu Bani Ismail. Dengar. Bentar, Bang. Bentar. Memang. Memangnya dengar. Emangnya Arab itu Bani Ismail? Jadi Bani apa? Belum tentu. Kamu tunjukkan dulu Bani apa? Kalau Dengar dulu. secara sejarah, lu mau ngingkarin fakta ya monggo. Tapi Dengar. tapi yang namanya Ismail itu sudah pasti Arab Gini. melahirkan Arab. Arab, gitu loh. dengar. Arab itu kamu klaim Bani Ismail. Benar nggak? Ya Bener sekarang toh? kamu harus kasih data lain yang Fokus, membantah stop. itu. Oke. Stop. Itu ya. Lo itu pegang. Jangan ingat ya. Premis lo. Arab itu adalah Bani Ismail. Itu premis lo. Oke. Sekarang nih. Lu ngerti nggak Arab itu disebut rumpun apa? Semit. Semitik. Tahu nggak Semitik itu siapa? Semit lah, anaknya Nuh lah. Tahu nggak Semitik itu tahu nggak artinya apa? Ya anaknya Kenapa? Nuh lah. Nuh. Ya, Anaknya Nuh. Ismail udah ada belum? generasinya Nuh. Iya. Ismail di mana itu? Ya Pada- pertanyaannya jangan kayak gitu, pertanyaan bodoh itu. Apa atau belum? Ya belum lah. Belum ada toh. Ya itu justru gue malah lagi mengunggal pikiran lo yang goblok. Ya terus Ismail apa? itu dengar. Sebelum Ismail ada, Arab itu sudah ada. Ya terus terus Ismail di Lantas mana? kalau Ismail? misalnya berarti gini, kalau misalnya Arab, jadi jangan bilang Arab itu rumpun Semitik, rumpun Ismail lihat harusnya. Justru kamu biar tahu ya, kenapa disebut rumpun Semitik? Karena memang Arab itu dari rumpunnya Eber, anaknya Sem. Lo kok ketawa sih? Ya iyalah, ya nggak apa-apa. Yang namanya juga orang punya argumen atau apa ya kita dengar. Dengar, Arab itu ya, Arab itu sudah ada jauh sebelum Ismail ada. Nah, terus Iya. Itu terus dari anak-anak Ismail kemana itu? Dengar, saya nggak nanya tentang anaknya Ismail kemana. Saya mau menjelaskan asal usul Arab. Ya, jadi terus? kamu itu jangan langsung klaim kalau Ismail itu Arab itu Bani Ismail. Iya memang Bani Ismail kok. Bukan. Bani Ismail, emang Ismail kemana ininya anak-anaknya? Makanya dengar, biar lu kebuka pikiran lu. Makanya disebut Arab itu rumpun Semitik. Semitik Ya. itu kamu bisa bayangkan nggak Semitik? Dengar, kamu bisa Ya, bayangkan. Semitik apa aja? Semitik apa aja rumpunnya? Coba aku Bukan, tahu. dulu. Aku mau tahu. Kamu kan tahunya rumpun Ya, itu apa aja? Apa aja? Tapi gue bisa baca. Dengar dulu. Apa aja? Coba aku tata dulu.
Iya, kejadian Ini aku 11. catat nih. Ini aku Iya, catat kejadian nih. 11. Iya, nah, iya. Enggak, aku catat apa aja. Semitik itu apa aja? Baik. Apa Bentar, aja? gua mesti Satu cek. Arab, yang Iya, kedua apa lagi? dengar dulu. Saya nggak bilang Arab itu rumpun. Dengar dulu, dengar. Jangan langsung ujuk-ujuk Arab. Dengar dulu. Ujuk-ujuk. Terus? Jangan langsung ke ujuk-ujuk Arab gitu loh. Kan biar kamu tahu, kan kalian kan mengklaim, oh kami rumpun semetik, kan mulutmu doang yang ngomong gitu, otakmu kan nggak bekerja. Kamu tahu nggak semetik itu apa? Iya, dengar dulu. Kalau mau tahu rumpun semetik itu di mana, ntar gue tunjukkan dasarnya, ntar ya. Iya. Gue harus ngeliat karena gue bukan penghafal seperti lu yang menghafal cuma nggak ngerti. Iya, enggak bakal. Iya. Kalau Gue rumus nggak itu hafal. harus dihafal, tapi kalau bukan rumus jangan dihafal. Iya, ini kan nama silsilah, masa iya Kalau gue hafal? kalau kayak Bible itu Goblok bukan amat lu rumus, jadi nggak perlu ngomong. dihafal. Kata Ngapain orang silsilah sih, kata goblok? orang. Ngapain? Iya. Ini lah ada di kejadian 10 dan 11. Itu lengkapnya tuh, Pak. Jadi kejadian 11 dulu ya. Keturunan Sem. Mana ya? Inilah keturunan Sem. Sem itu, nih rumpun semetik ya. Sem Arpaksad. Arpaksad namanya anaknya Sela. Arpaksad namanya Eber. Eber inilah, disitulah dia melahirkan Aram juga tuh. Eber melahirkan Pelek. Lu baca sendiri ya, Pak, ya. Lu baca Pelek melahirkan Rehu. Rehu melahirkan Seruk. Seruk melahirkan Nahor. Nahor melahirkan siapa? Terah. Terah melahirkan Abram. Dari situ Abraham melahirkan Ishak. Ishak dan Ismail. Jadi sebelum Ismail ada, rumpun dari Sem itu udah ada, jelas karena Sem itu nenek moyangnya Abraham. Adalah konyol kalau kamu nyebut Arab itu rumpunnya Sem, rumpunnya Ismail. Enggak, rumpun nenek moyangnya Ismail. Ya, nggak apa. Iya, kok nggak apa-apa? Ya iya, karena gini beda ini. Karena kalau Ismail bicara Ismail, itulah bicara Ka'bah. Yang anak-anaknya di situ. Kalau mau anak-anaknya di situ. Pak dengar dulu, Pak. Kalau mau besok jangan bilang Arab itu rumpun semetik. Bilang rumpun Ismail. Nah, makanya kalau kita bicara Arab, kita bicara Ismail sama Ibrahim ketika mereka membangun merenovasi Ka'bah gitu loh. Enggak, itu kalau di Islam, kalau di agamamu ya terserah. Bagaimana sih lu ngomong? Jadi anak keturunannya Ibrahim itu ada seputaran situ, termasuk kemudian lahirlah di abad 6 Ismail itu Muhammad, seorang Ibrani, seorang Aramaik ya, karena dia Abram itu kan bapak orang Aram. Abram. Orang Arab anaknya tentu orang Aram ya, orang Aram ya. Aram atau Kanan? Apa? Kanan apa Aram? Apa? Kanaan. Itu kan tanah. Di mana Abraham itu disuruh datang ke sono. Gue bilang ini gen, Pak, gen. Lu disuruh ke puncak, apakah itu jadi lu jadi orang puncak? Namanya jadi lu keturunan orang puncak? Kan enggak. Tetap lu orang apa, lu Jawa? Gue orang Batak. Gue gara-gara gue orang Batak ke Sunda jadi orang Sunda gue, kan enggak? Ya. Terus? Nah, rumpun darahnya si mereka itu dari Eber. Makanya ada istilah semetik, Pak. Semetik itu adalah turunan dari Sem. Nah, turunan dari Sem ini. Ya, kalau orang Yahudi pun menyebut ini kan Bani Noah. Iya, kan kamu tahu nggak ceritanya sih kenapa disebut Noah? Kan karena pada waktu itu adanya air bah, seluruh manusia kan habis. Yang sisa tinggal anaknya Enu dan anak-anaknya. Dari situlah mulai keturunan baru muncul. Kan gitu kan, yang lainnya kan sudah dihilangkan tuh. Muncullah Sem, Ham, Yafet. Nah, dari Sem inilah muncul namanya di situ Aram, muncul namanya di situ Eber, yang disinyalir itulah munculnya Ibrani, Eber, Arab, itu dari situ.
Makanya mereka ketiga ini disebutnya rumpun Semitik. Orang Arab itu sudah ada di sebelum Ismail ada. Nah, si Ya, Ismail ya. ini orang Aram. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu. Dia ini orang Ibrani, sorry, orang Ibrani. Karena Si siapa bapaknya namanya? berani. Bapak iya Ibrani, Ibrani mah Aram tuh sama. Oh, sama. Nah, tapi Arab ini nih muncul belakangan. Dari turunnya Eber juga. Gue nggak ngerti tuh munculnya, tapi secara kultural Arab ini diambil dari Eber. Dari Eber. Eber itu keturunan Nuh juga. Turunan Nuh juga ada tuh tadi kan gue sebut Eber. Itu dari situlah Arab. Makanya disebutnya. Jadi kamu jangan sangka Arab itu ada dari Ismail, anak-anak Ismail. Kupluk. Enggak, aku Kupluk enggak ya, mau gue bilang gitu kupluk kok. ya, bukan goblok ya. Kupluk. Arab itu kan wilayahnya. Sedangkan keturunan di situ banyak, ada yang Ismail, ada yang tadi kamu bilang. Iya. Jadi gitu ya. Jadi Arab jangan itu kan bilangin tanahnya. Arab itu Sama kamu jangan bilang kamu tadi apa Kanan tadi kan? bukan ada itu apa wilayahnya Arab. Arab itu dari nama sebenarnya itu mulanya itu semua berasal dari nama orang, Pak, bukan nama wilayah. Nama orang itu. Tapi dari keturunannya Namanya itu akhirnya menjadi nama Samaria nih contohnya. Samaria itu nama orang loh. Nama orang pemilik gunung. Samaria. Nama orang pemilik gunung. Akhirnya gunung yang dibeli orang Samaria Israel utara itu, selatan atau utara ya lupa gue. Itu dibeli, akhirnya nama gunung itu disebut Gunung Samari. Itu nama orang. Kalau Arab, semua. Arab itu juga dari Eber. Gue kalau tentang filologinya gue nggak bisa jelasin justru. Serius. Gue jujur ya. Gue belum nyampe tuh ilmu gue. Kenapa bisa nyampe jadi Arab? Itu filologinya itu kaitannya sama filologi perbandingan bahasanya. Gue belum kompetensi itu. Gue nggak kompeten untuk menjelaskan itu. Tapi kita tahu ini yang menjadi rahasia umum dalam tanda kutip quotes and quotes. Kita kan tahu kalian bahkan mengklaim diri kalian rumpun Semitik. Kenapa disebut rumpun Semitik? Kenapa bukan rumpun Ismail? Ya karena memang semua bermula dari anak cucunya Sem. Aram itu nama orang tuh Pak. Aram itu nama orang. Ibrani itu juga nama orang dari Eber. Gue jujur gue ngerti nih Arab tuh dari mana. Yang gue tahu memang dari Eber. Itu kajiannya filologi. Gue nggak tahu. Dah itu yang gue bisa jelasin. Oke. Arabnya sekarang sama Arabnya dulu juga beda tuh. Beda, jangan lu pikir sama. Beda, ada tuh macam-macam Arab tuh beda, macam-macam. Tapi rootsnya itu ya dari rumpun Sem, bukan rumpun Ismail. Itu kan cuma cara kalian aja. Sok-sok laganya bisa kelihatan ada kehubungan dengan Ismail aja. Sok-sok ada hubungan itu. Sok-sokan. Iya, sok-sokan. Kok sok-sokan gimana sih? Orang Arab itu memang memegang teguh ini kok dulunya. Karena sudah melenceng kan memegang teguh apa namanya? Tradisi Ibrahim kok. Tradisi apa sih? Tradisi apa? Ya semacam sunat segala macam itu kan. Lah, sunat itu orang Mesir juga sunat. Mesir juga sunat. Maknanya beda loh. Ya. Orang Mesir itu sunat 3 hari. Maknanya beda. Kamu sunat nggak ada 8. Kamu sunat nggak ada urusan 8 hari itu bodoh amat yang penting sunat. Kan gitu kan? Tradisi apa itu?
Kamu juga nggak ngerti makna sunat apaan? Selain Ya, titik dipotong. iya. Iya. Mana ada yang ngerti orang Islam tentang sunat? Nggak Kalau ngerti, cuma nggak ngerti, cuma Nggak ngomongin ngerti. titik. Yang tahu yang nggak sunat. Malan. Bukan gitu. Gue Iya, tahu. yang lebih tahu tuh yang nggak sunat. Enggak. Kamu tuh emang udah pernah ngeliat kontol gue? Aku kan Kamu udah ngeliat kontol gitu. saya? Aku nggak ngomong Ya, nggak ngomong makanya. dirimu, kok kamu tersinggung sih? Karena saya Aku tahu. kan nggak ngomong dirimu. Aku Yang- ngomong dirimu. Enggak, gini Aku loh, tadi ngomong apa coba? Yang seolah paling ngerti tentang sunat itu yang nggak sunat. Bukan, kamu ngomong bukan soal yang paling mengerti enggak tadi. Yang tahu itu yang nggak sunat kamu bilang kan? Iya, yang nggak Loh, sunat. berarti saya tahu. Lah, kamu lagi ngomong saya Lah kok nih. kamu jadi kok kamu jadi langsung ke kamu gimana sih? Loh, karena memang saya tahu. Kamu tahu nggak? Loh, kok ketawa? Kamu tahu nggak? Nunjuk dirinya sendiri gimana sih? Memang saya tahu, tapi kan emang apakah yang tahu itu harus sunat juga? Terus nggak sunat juga? Makanya yang Enggak, paling bukan. yang paling tahu itu kan otak, yang bukan nggak titik. sunat. Enggak. Kalau yang digomongin tentang tahu, otak kamu yang bekerja, bukan titiknya. Nggak ada urusan gara-gara titik sunat, nggak sunat berarti jadi tahu. Nggak ada hubungan, Pak. Kok langsung nunjuk dirinya sendiri gimana sih Rian nih? Ya, aku nggak ngerti lah sunat apa enggak. Aku nggak pernah lihat titikmu. Iya, jangan Mana sih gitu. Rian ini? Mentang-mentang nggak gini loh. Mentang-mentang kamu nggak ngerti, kamu sombong gitu loh. Jangan kayak gitu. Kalau nggak ngerti ya tanya, biar saya jelasin. Oh nggak ngerti, nggak ngerti lagi. Udah nggak ngerti itu kan, nggak ngerti. Ngerti, tapi gitu loh. Jangan kayak gitu. Tahu nggak sunat itu kenapa? Kenapa mesti dititit? Kenapa nggak di mata dicolok? Kan darah juga keluar. Harusnya mata aja. Kenapa dititit? Kenapa? Di telinga itu si Hajar malah di telinga itu si Hajar. Tahu nggak telinga itu kenapa ditindik? Nggak tahu. Enggak, kita ngomongin tentang titik. Enggak, kenapa telinga itu ditindik? Nggak tahu, saya nggak tahu. Cewek, kenapa? Nggak tahu. Itu siapa yang bikin pertama kali? Nggak tahu. Saya lebih fokus di titik sunat. Itu si Hagar itu. Nggak tahu. Benar, saya Itu nggak si tahu. Hagar itu. Nggak tahu. Hagar nggak tahu. Nggak tahu gua. Hagar nggak tahu. Enggak, saya nggak tahu dan nggak ngomongin itu. Nggak ngomongin itu gue dari tadi. Kita ngomongin titik. Kok jadi ya tadi lompat-lompat sih dari Yakub ke Hagar apa? titik ada nggak? Hagar punya titik nggak? Ya dia kan ditindik telinganya. Loh, makanya punya titik. Itu kan ikut Hagar itu. Kenapa ditindik? Maksud gua, pertanyaan gua, Hagar tuh punya titik nggak? Pertanyaanmu nggak mau tuh, males aku kan. Ya makanya kita fokusnya di sunat. Kita fokus di sunat. Sunat lagi udah dibahas tiap hari sunat. Asal ketemu Rian sunat. Makanya aku tanya, kadang-kadang orang yang nggak sunat itu lebih tahu tentang sunat gitu loh kadang-kadang. Memang iya. Memang kamu lebih tahu. Sekarang saya makanya orang yang nggak sunat kadang lebih tahu tentang sunat daripada orang yang bersunat. Memang iya. Memang betul. Lebih karena gini, penonton itu lebih banyak komentar dari pemainnya. Gitu loh. Nah, ini aja kita uji. Penonton, wow, bodoh kali kau ini, Bu. Kamu harus giring tadi, lempar temenmu. Ah, itu penonton. Kalau pemain santai aja kok. Oke, berarti lu pemain, berarti lu anggaplah lu lebih expert karena lu pelakunya kan gitu. Lu mau ngomong gitu kan? Kalau gua terus kamu penontonnya kan? Kan? Iya, anggap aja gitu. Oke, ya udah tepuk tangan dulu. Memang saya lebih tahu. Karena penonton. Iya. Karena penonton. Nah, pemain. Bagaimana dengan pemain? Kamu ngerti nggak? Karena penonton. Enggak, iya dah. Sekarang kamu kan pemain. Saya mau tahu. Memang kamu tahu kenapa titik itu disunat? Kenapa? Ya, memang nilai Ibrahim begitu kok. Kenapa namanya? Ini model pemain. Ya memang begitu. Kita ngikutin pola mainnya yang sudah ada di teks. Enggak, saya nanya, kenapa makna di titik itu disunat itu dipotong apa? Ada bahas sunat lagi. Aku udah bosan, udah nggak mau jawab. Nah, gitu. Udah bosan. Pemain tuh udah bosan pertanyaan gitu tuh. Jadi kamu nggak ngerti kan? Enggak, kamu ngerti. Bukan nggak ngerti, cuman
Jangan bosan pertanyaanmu udah. Kayak kamu tadi saya minta nama bapaknya Maria aja nggak mau jawab kan sama. Enggak gini loh. Kalau Yaudah, aku bosan bahas sunat. Jawab. Enggak, kalau karena aku udah disunat, nanti aku suruh balik lagi ke dokter itu. Saya cuma nanya kenapa dititit, ada apa dengan titit? Saya nanya cuma itu kok. Nggak minta kamu suruh balikin, gitu kan meminta suatu hal yang nggak mungkin. Kenapa titit itu? Ada apa dengan titit? Kenapa mesti dipotong? Kenapa, tahu nggak? Tahu nggak? Nggak, aku cuma ngikutin Nabi Ibrahim aja kok. Jadi kamu nggak tahu? Bosan bahas sunat. Tiap hari ketemu Adrian ini. Jadi Adi sunat nanti namanya. Oh, jadi kamu nggak tahu ya? Aku udah disunat, jadi ngapain aku tanya? Loh. Nanti aku resikonya nanti aku kembalikan lagi pula dagingnya. Iya, kan kamu kan lagi ngomong, kamu kan secara implisit mau ngomong, gue lebih ngerti kan gue sunat deh, lu kan nggak sunat kan gitu, lu mau mengklaim itu toh, walaupun nggak ngomong. Enggak, aku nggak ngomong kalau kamu nggak sunat kok. Bener, kan implisit kan gue bilang makanya. Tadi kan gue bilang pakai istilah implisit. Nakli. Iya, secara implisit, lu mau membilang, walaupun nggak lu sebut, dengar dulu. Walaupun kamu nggak menyebutnya, kamu mau mengklaim diri kamu lebih paham tentang sunat karena kamu titiknya bersunat. Kamu klaim lah orang lain nggak sunat kan gitu? Enggak. Kan gitu? Enggak. Jadi apa? Jadi apalah? Jadi aku udah nggak mau bahas sunat. Udah tiap hari dibahas sunat terus. Udah kelihatan kok. Udah, jadi gue udah kelihatan siapa di sini yang ahli. Ahli komentar maksudnya kan? Loh, enggak. Gue bukan cuma hanya ngomong. Ahli komentar kan? Iya, kalau masalah penonton kan. Nah gini Pak, gue itu mau jelasin Pak, ini saya itu bukan cuma ngomong sama kamu loh, saya ngomong di depan banyak muslim, puluhan ribu, iya sekarang udah di era digital yang nonton gue puluhan ribu tentang sunat. Iya, ada videonya, rekamannya, puluhan ribu yang nonton. Iya, kenapa menurut saya ini penting? Biar mulutmu itu bukan cuma hanya ngelocos, bukan hanya cuma ngikutin, tapi kamu ngerti juga apa latar belakang itu disunat. Iya, kalian bilang ngikutin Mila Ibrahim. Pas gue tanya, berarti sebelum Ibrahim disunat nggak? Bingung, mencela-mencela jawabannya. Iya, kalau menurut kemarin yang dibahas, aduh, males aku bahas sunat, udah ada yang lain aja lah. Iyalah, yang lain udah terlanjur disunat saya kok. Kecuali aku belum disunat, kamu tanya, gimana kamu sunat? Nah, harus gini lah, aku baru mau. Aku udah disunat kok. Gini loh, kamu bilang males bahas sunat. Memang kalau iya, masalahnya saya udah disunat, deh. Resikonya nanti kalau aku dengar dari kamu, nanti aku balikkan lagi tuh dari dukun sunat dulu. Pak, tolong kembalikan ini, Pak. Daging saya, Pak. Itu mau ngasih tahu supaya gitu loh. Enggak, Mas Kengril Salaman. Itu saya mau ngomong ini, menginformasikan biar kamu paham apa yang kamu imanin. Gitu loh. Ya kan secara garis besar saya udah ngerti lah. Menurut Adrian kan perjanjian dan sebagainya. Ya udah. Ya, terima aja nggak apa-apa. Kan itu baru. Ya udah kita terima nggak apa-apa. Gitu. Itu Bang Ade. Ya menurut Bang Adrian kan menurut perjanjian dengan perjanjian, ya udah saya terima, ya udah. Nah, apa belum, berarti gue pernah berpikir. Karena aku udah bilang tadi malas sunat karena resikonya nanti aku harus balik ke dukun. Pak, kenapa emang gue lebih kembalikan? Gue lebih lengkap ya jelasinnya dibanding ya. Bukan ya, kalau untuk nambah referensi boleh. Referensi. Ya kan? Jadi boleh lo belajar dari orang kafir. Hah? Jadi belajar dari orang telur itu walaupun keluar dari ayam ya itu telur tetap kita makan kok. Ya, ini kan ngomongin tentang akidah. Gue kan nggak bahas aku ngomongin telur. Aku ngomongin telur. Ya, iya, makanya kamu nggak nyambung. Ini jadi kamu mau belajar tentang sunat dari orang kafir. Aku nggak mau belajar sunat. Tadi aku udah bilang, aku udah terlanjur sunat. Soalnya ngapain ngajarin ibarat mau ngasih garam sama orang laut. Kan lucu namanya. Namanya udah orang tahu kalau air laut itu asin. Kok kamu mau numpain ini sih? Numpain apa? Garam sih, kan lucu. Jadi kamu nggak mau belajar dari orang kafir tentang sunat?
Kan sudah kemarin-kemarin kan sudah. Masa diulang-ulang itu ya sunat. Nanti namanya dari Ade Sunat Rian Huta Barat. Nggak gini loh, kan biar saya tahu nanti nunjukin King Real Salaman belajar tentang gitu loh. Oh, Judulnya, kalau jadi gue butuh suara Hmm. lo. Gitu. King Real Salaman ternyata nggak ngerti apa-apa tentang sunat. Jadi kan gue bisa nulis Ah, judul gitu. Iya toh. Kalau lu oh gitu. lu bilang nggak mau, nggak usah, ya udah Oh jadi ya nggak, gitu. judulnya gagal. Nggak jadilah gue Mm-mm. posting. Oh nggak, lu nggak mau dijelasin, itu ya udah jadi nggak jadi gue buat Nggak konten. jadi ya. Nggak jadi. Kalau lu nggak mau diajarin, Ya nggak apa. perlu. Karena gini loh bro, kalau gue ngajar, kenapa gue mesti record dan live-in? Jadi besok-besok kalau ada yang nanya, gue tinggal nunjukin rekaman gue. Oh ya, ini direkam nggak? Ini Udah aku enggak rekam lah, loh. enggak. Aku rekam kalau mau minta nanti rekamannya tak kasih. Enggak. Jadi Inbox. gini, kalau gue rekaman tuh 2 jam, 3 jam enggak kayak gitu model gue. Karena kalau kayak Oh, gitu capek gue ngeditnya, gue mesti nyari menit keberapanya kan, denger lagi, enggak males gue. Jadi gue hmm. pas waktu tadi lu udah ngomong sunat, gue mancing, gue rekam tadi. Tapi lu bilang nggak mau, pas lu bilang nggak mau, gue langsung stop Oh recording. gitu. Ayo. Iya, Jadi ya udah, nggak mau stop dipancing ya. recording. Hmm. Iya. Jadi kalau lo mau, nggak akan, misalnya lo tadi mau, nggak gue stop Hmm. recording gue. Ya kalau lo udah Hmm. nggak mau, ngapain gue paksa? Kerekam lah nanti gue maksa, Iya 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 iya. ya kan? Biar nggak capek, Hmm. gue ngedit video. Iya iya iya. Tapi udah lumayan ya dari AdSense ya Pak Adrian. Nggak ada gue top apa, motivasi gue AdSense Nggak ada. nggak ke Cuma situ sama gue. Gue nggak ada ngoyo share aja. ngotot ngotot untuk, karena AdSense gini, ya. yang pasti subscriber gue Dakwah. bertambah. Dakwah. Nggak bertambah. Orang Apanya? rata-rata Yang yang tambah. nonton, iya yang nonton penonton setia. Itu Hmm. kan ada tuh orang subscribernya banyak, nggak nontonnya, ini nonton dikit, jomplang gitu loh. Hmm. Kalau gue mendingan yang misalnya yang subscriber gue 5, yang nonton 3 konstan, kan lebih Hmm. bagus dibanding subscriber lu 2 juta yang nonton 7. Lu buat apa? Iya iya iya. Iya juga ya. Gitu, ini gua apa yang gue pikir gitu. Makanya gue nggak pernah maksa orang subscribe ya, sampai dia nge-subscribe sendiri lah tanpa gue suruh. Artinya kan berarti dia dengan sadar kan. Iya. Aku Ya memang subscribe nggak kok terlalu, ya nggak, udah cuman subscribe. 400 gua, cuman 400, dan gue biasa-biasa aja, nggak marah gue, nggak nangis. Hmm. Mau kadang gue nge-live-in zoomnya FIC, bukan zoomnya gue. Hmm. Kalau gue orangnya itu mah peduli amat gue sama FIC. Gue mikirin Hmm. zoom gue, Konten rupanya sendiri ya enggak. kan. Gue nggak gitu. Di zoom FIC lebih banyak dibanding gue. Oh, kenapa enggak gue live-in FIC? Iya. Iya, zoom subscriber gue nggak banyak, dikit emang. Cuman kan gue ada di mana-mana, di channel Kristen maupun Islam. Yang penting gue itu, ya nggak, ya nggak, Iya iya. halo, iya, Yang penting daripada kan bahasin channel kan, banyak misinya memang misinya subscriber misinya tercapai. kayak bahasin channel kan, bahasin channel banyak memang puluhan ribu, ya cuma ada di channel dia, suara dia juga nggak ada, isi otak kepalanya juga kita nggak tahu apa. Saya jarang sih di YouTube. Sekali aja kemarin sama Basin.
Bahas apa Ya kemarin lu ya? kan kalau ke YouTube kan channel Zoom kan ya kalau lagi go live aja deh kadang-kadang. Ya kan ada gua masuk lu. Kalau nggak ada kan lu males. Enggak lah. Nah, Dia mau dibahas. nggak ada. Ngapain lu nggak ngerti? Kalau kalau memang kalau di Bible itu nggak ada ya nama bapaknya Maria dia. Ada cuman gua nggak hafal ya. Ada tuh gua Namanya. nama-nama gua nggak pernah hafal bro. Aduh gue bilang nama-nama silsilah itu nggak perlu gue hafal-hafal. Tapi Ya ada. mungkin ada atau enggak gue nggak hafalin. Kan biasanya kalau silsilah itu paling rinci Ada kalau dong, ada di Lukas itu ada. Bible kan. Ada itu pasti ada tuh di Lukas tuh ada. Cuman gue memang kalau Toledot itu gue paling malas belajar Toledot tuh malas gue. Kenapa? Nggak inti. Bukan, bukan itu tinggal bisa gue cek dong. Cuman gue lebih suka belajar alur cerita dibanding gue menghafal nama Oh. orang. Hmm. Iya, buat apa gue hafal Misalnya. silsilah orang? Itu bukan urusan, maksudnya ya kan kita cukup baca aja. Kalau gue hafal nggak perlu. Betul betul. Nanti kalau gue lupa dilihat lagi, tinggal lihat. Tapi kalau gue hafal lah itu terus, tapi gue nggak bisa jelasin aku dan bapak adalah satu buat apa? Yang penting itu ya kan. Yang penting gue bisa menjaga iman, bukan menjawab hal-hal pertanyaan-pertanyaan tentang nama-nama orang, nama-nama wilayah. Gue paling nggak bisa gue. Nama-nama wilayah, geografis, nama-nama orang, gue nggak Arkeologi. hafal. Raja, arkeolog memang gua ada banyak, Apa itu tapi misalnya? memang gue nggak ngumpulin, gue nggak mengkoleksi arkeolog, nggak gue kumpulin. Banyak kok, lu cek aja semua temuan-temuan arkeolog itu semua kan dari orang Kristen semua. Landasannya Alkitab, mana pernah arkeolog megang Quran? Lo iya, Apa aja arkeologinya? Coba arkeolog coba satu atau tiga aja lah. Arkeologi yang dipegang Kristen. nggak males tuh kalau kayak gitu mah. Banyak Kalau banyak, semua nggak ada. enggak banyak Misalnya banyak. satu, dua, tiga. Contoh tempat apa namanya Urkasdim, temen Urkasdim itu Betul. arkeolognya ada. Hmm. Urkasdim tanah tempat Hmm. Abraham tinggal, dan di situ Hmm. ada bapaknya Terah itu ada, nama kota Terah ada tuh, ada dua tuh gue sebut. Kan tadi kan kebetulan tadi gue baca tentang Adirion nih, temuan arkeolog, lo ngetek nama gue kan, ada. Cuman memang gue nggak gue save, Oh iya, iya. dan gue malas nyarinya gitu. Bukannya gue nggak bilang, gue ada, memang ada. Malas aja gue meluangkan waktu gue beberapa saat untuk nyari itu, gue males. Arkeologi kan penting juga kan bukti. Penting Kayak misalnya kalau Islam kan kayak makam Ah, Ibrahim Islam kan jangan jelas. ngomong arkeolog deh. Jangan bro. Jangan, nggak usah nekat. Misalnya Janganlah. Nabi makamnya Ibrahim siapa? Ya, ya Masjid Khalilullah Ibrahim sama sinagog yang megang. Makamnya Sarah, Ibrahim, Yakub nggak sih dalam satu komplek ya. Itu satu tempat. Enggak, Yang sebentar megang. dulu. Ini kalau tentang arkeolog gue tuh gue nggak megang, gue nggak nge-save data kayak gitu-gitu. Bener memang itu bukan bidang gue. Enggak, jangan jadi chef. Itu kan arkeolog, bagiannya arkeolog yang menemukan kayak gitu. Kalau kita mah tinggal baca aja. Ya iya, gue nggak nge-save kayak gitu-gitu. Dan gue nggak Pusing kita hafal-hafal gitu. debat aja pusing ya kan. Kecuali misalnya kita mau debat gitu. Nah, gue lebih suka begitu, debat. Nah, gue siapin semua. Kalau misalnya Arkeologinya ya. nggak ada urgensi gue, nah jawab setiap pertanyaan yang ada di ketikan tuh nggak ada urgensi gue, nggak ada. Lu mau desak gue gimana pun, kalau desak gue nggak mau ya nggak mau.
Gue bodo amat, gue mau ngatain gue nggak ngerti bodo amat. Tapi kalau mau, ayo kita debat. Disiapin, tentuin tanggalnya, tentuin temanya, semua by system. Boleh Ada nanti bahas Maria menurut Bible sama Maria menurut Al-Quran. Boleh? Sama siapa nih? Ya tim Islam sama tim Rian lah. Ya boleh-boleh aja sih, cuman dampaknya itu kemana itu? Kebuat kan, kalian tuh apa gitu? Gue lebih suka hal yang kalau Maryam tuh kan Maryam kan fine aja, boleh nama boleh yang aja. Satu-satunya wanita yang di ini kan betul-betul ditulis. Iya boleh aja, boleh aja. Cuman gue lebih suka tuh apa ya? Gue tuh curious tuh hal-hal tuh bukan yang seperti itu buat gue. Karena gue nggak ya. Ya tentang gue yang belum puas bener-bener sampai sekarang tentang kitab Injil Isa. Itu gue tuh selalu nggak puas. Oke, Jawaban nanti kalian tuh kalau ini aja. Kalau yang lebih paham itu si ini siapa? Abu siapa? Mafia romantis tuh itu lebih paham dia tentang Injil. Dia lebih paham. Kalau saya memang kurang referensinya. Level apanya? Referensinya maksudnya. Kalau mau Tentang Injil, enggak, iya, kalau mau gitu loh. Itu lebih berguna gitu loh menurut gua. Bukannya gue bilang nggak penting tentang Maria, penting juga. Cuman gue ini juga pengen mendapat informasi, coy. Tentang Isa ini, kitab Injil Isa ini bener-bener gue nggak. Karena kalau Quran itu lebih fokusnya ke Marianya loh, bukan ke Yesusnya, bukan ke Isanya. Lebih Maksudnya, fokusnya lu lagi ngasih tahu atau lagi ngapain sih? Ya ngasih tahu. Oh gitu. Ya. Cuman gara-gara ada surat Maryam gitu. Bukan. Apa? Ceritanya lebih panjang tentang Maryam daripada Isa. Kalau surah Yunus tuh kenapa namanya surah Yunus? Ya Yunus, Nabi Yunus. Oh itu merujuk kepada Yusa bin Nun atau siapa kalau di sana ya? Enggak, Yunus itu Nabi Yunus tuh maksudnya yang dimakan ikan itu. Oh itu surat Yunus merujuk ke nama itu, bukan Yunus. Maksudnya itu bukan Yunus dalam arti bahasa Arab, ada yang lain, bukan? Bukan sih. Tapi kok kisahnya cuma satu? Ada ratusan ayat atau puluhan sih, ratusan atau puluhan gue lupa. Tapi cerita tentang Yunus cuma satu biji. Ya, memang seperti itu kok kalau kan. Nggak, lantas kenapa urusannya jadi nama Yunus? Ya mungkin ada tokoh-tokoh kunci kan, kalau Quran itu kan tokoh-tokoh kunci, tokoh-tokoh inti. Bagaimana kunci yang ayatnya cuma satu dari ratusan ayat, dia cuma satu, kok jadi kuncinya gitu? Ya yang menamain surat sendiri kan, nama-nama surat itu bukan siapa ya menurut Bang Adrian yang namain surat-surat itu? Nah, yang nama-namain surat itu Umar bin Khattab. Dasarnya apa? Dasarnya hadis. Hadis ada, nanti kasih ke grup ya hadisnya. Gue cari lagi, malas gue. Bener, gue pernah ngomong kok. Memang Umar bin Khattab yang dasarin nama itu. Ya udah kasih ke inilah, ke grup nanti kalau ada hadisnya. Sebentar. Kan saya lagi studi itu juga soalnya. Apa? Lagi studi itu juga tentang siapa yang memberikan nama-nama ini, kok di hadis sudah ada siapa yang membaca surat ini akan mendapatkan ini, siapa yang bacalah ketika sebelum tidur itu surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Nas, surat Al-Ikhlas. Berarti nama-nama itu sudah ada sebelumnya kan, berarti kalau ada hadis yang memberitahukan nama pada hari Jumat bacalah Al-Kahfi. Nah, berarti kan nama itu sudah ada. Gue lagi pelajaran. Waktu itu di mana ya?
Yunus itu berapa kali sebenarnya? Termasuk siapa ya? Yang ceritanya hampir sama. Yang sakit itu siapa namanya? Nabi yang sakit. Nggak tahu. Ayub. Ayub itu Israel ya? Ayub itu orang Israel bukan? Bukan. Kalau Yunus ya. Orang Israel. Dia di Niniwe, iya. Dia di Niniwe dia. Dia orang Israel. Oh. Israel. Cuman kalau Ayub bukan. Tapi Ayub jadi nabi juga kan di sana. Dia bahkan Nabi disinyalir enggak, dia bahkan disinyalir lebih tua ininya dari kitab Taurat. Oh. Lebih tua ke surat kitabnya, cuman urutan Alkitab itu bukan dilihat dari hanya susunannya aja, tapi pertama itu jenis literasi. Pertama dibuatlah chapter itu Taurat, karena memang itu dasar orang Yahudi itu kan semua di Taurat. Yang kedua baru kitab nabi-nabi. Sebentar. Gimana ya? Bukan kitab Ketuvim dulu baru kitab Nabiim. Gitu, itu pertama itu pembagian penggolongannya itu dibagi berdasarkan jenis literasi dulu. Baru dari jenis literasinya itu di dalamnya itu baru urutannya secara historikal. Jadi nggak ngasal dari ujung ke ujung itu secara sistematis semua berurutan, enggak. Bahkan menurut yang gue tahu, Ayub itu lebih tua kitabnya dibanding kitab Taurat. Tapi yang membedakan itu apa? Kitabnya Ayub ini ditaruh di jenis literasi Nevi'im, kitab tulisan-tulisan suci, bukan kitab Taurat, gitu kan? Karena nabi-nabi itu kan juga menulis kan? Nabi menulis. Apa? Tiap nabi itu yang jadi bukan cuma Musa doang yang nulis kan, tapi juga ada juga tulisan Musa itu juga ada yang nulis juga terkadang bukan tangan dia. Iya. Tapi tangan asistennya gitu loh, sama lah kayak lo penulis. Apakah si penulis itu selalu menulis dengan tangannya sendiri? Bisa juga dengan supervisi dari si penulisnya. Gue yakin dan percaya penulis itu nggak dia menulis ketik sendiri loh. Gus Dur aja punya buku, dia walaupun dia nggak itu tetap penulisnya dia. Tapi tetap dalam supervisi. Maksud gue, yang juru tulis itu belum tentu si penulis. Penulis itu bukan tentu juru tulis, beda loh antara juru tulis sama penulis, gitu lah intinya yang gue mau ngomongin. Mendiktekan gitu ya. Iya, bisa dengan cara apapun teknisnya beda. Contoh, kitab Markus. Markus itu sebenarnya kan kesaksian dari Petrus. Tapi Markus itu muridnya Petrus. Gitu. Dia dan Markus itu termasuk dari golongan 70 murid. 70 murid yang lain. Tapi itu pun 70 murid Yesus ini yang diutus dua orang di Lukas 10 ayat 1, itu pun supervisi dari murid yang ke-12. Oh. Gitu, Markus itu termasuk dari 12 murid, termasuk juga Lukas. Lukas itu bukannya terus tiba-tiba dia nggak belajar sama 12 murid, belajar. Dia belajar juga dari soko guru. Kan ada pemimpin soko guru tuh namanya itu 3 orang tuh. Yohanes, Yakobus sama Petrus, itulah soko guru dari semua. Jadi ring pertama itu tiga orang itulah. Jadi setiap ada persidangan, maksudnya ada permasalahan, itu selalu dibicarakan tuh melalui 3 orang ini dulu. Baru dikonsilikan. Sidang pertama itu, yang paling pertama itu di Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Jadi nggak sembarang mereka asal nulis
terus mereka nggak saling mengetahui. Enggak. Kayak contoh, tulisan Paulus itu dibaca sama Petrus. Dibaca. Bukan nggak dibaca, bahkan dikomentarin malah sama Petrus tentang tulisan Paulus. Dia mengomentarin tulisannya Petrus. Belum makan ini. Udah makan belum? Aku juga makan ah. Makan dulu. Nanti lanjut lagi. Ini lagi di warung ini. Yaudah, yuk. Ya.